Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak salihah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya anak-anak. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin anak-anak sudah menyelesaikan ujian PTS ya anak-anak ya. Alhamdulillah, sudah doakan semoga anak-anak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan untuk ujian yang selanjutnya semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, untuk pelajaran tematik hari ini kita akan membahas buku tematik tema ke-7 ya. Silakan disiapkan bukunya yang ini ya. Silakan disiapkan buku dengan judul Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Langsung saja saya buka ya ke subtema yang pertama. Silahkan anak-anak buka bukunya halaman 1. Nah, di sini kita akan membahas subtema pertama dengan judul Benda Hidup dan Tak Hidup di Sekitarku. Silahkan disimak penjelasan dari Ustazah ya, anak salihah ya. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda yang tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Nah, anak-anak, di sini kita akan mengenal benda hidup dan juga benda yang tak hidup di sekitar kita. Ada banyak sekali ya benda-benda di sekitar kita. Ada manusia, hewan, tumbuhan, kemudian ada rumah, mobil, motor, alat tulis, dan lain-lain ya. Nah, di benda-benda itu tentu saja ada benda ciptaan Tuhan dan juga ciptaan manusia. Ya, ciptaan Tuhan ini ciptaan Allah dan juga ada benda ciptaan manusia. Nah, ada benda yang hidup dan juga benda yang tak hidup. Nah, kita bisa memanfaatkan benda itu setiap hari ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan benda-benda itu. Kita juga harus berterima kasih kepada manusia karena telah membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah ya. Nah, selanjutnya kita buka halaman 2. Dibuka halaman kedua. Nah, ini ya. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda yang tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Nah, anak-anak, di sini ceritanya Udin dan teman-teman akan pergi bersama ke sekolah ya. Mereka mengenakan seragam merah putih dan juga mengenakan topi dan juga dasi. Nah, salah satu contoh benda yang tak hidup itu adalah seragam ya, karena seragam ini buatan manusia. Nah, sekarang kita langsung saja ke halaman berikutnya, halaman 3. Di sini ada lagu dengan judul Topi Saya Bundar. Kita nyanyikan bersama ya. Anak-anak pasti sudah tahu lagunya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, apakah topimu juga berbentuk bundar? Nah, anak-anak, dari lagu ini kita akan perhatikan ada beberapa nada yang dibaca pendek dan juga nada yang dibaca panjang. Perhatikan. Kalau lambangnya seperti ini, berarti lagunya dibaca dengan nada pendek ya. Perhatikan ya nih.
topi saya bundar. Nah, kalau lambangnya seperti ini, seret panjang ini dibaca nadanya panjang atau nadanya tinggi ya. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Nah, ini dibaca panjang ya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, ini ya. Ini pendek, ini panjang, atau ini rendah dan ini tinggi sama saja. Begitu ya anak-anak ya. Nah, dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan diberi tanda panjang? Tuh, diingat ya anak-anak ya. Jika lambangnya pendek seperti ini, maka nada pada lagu tersebut dibaca pendek. Jika lambangnya seperti ini, maka dibaca panjang ya, nada lagunya ya. Selanjutnya kita akan, nah di sini nih anak-anak nih. Amati benda-benda yang ada di sekitar kelasmu. Coba kita sebutkan ya, apa saja benda hidup yang ada di dalam kelasmu, apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu. Coba kelompokkan benda-benda berikut berdasarkan ciri-cirinya. Nah, coba ya kita kelompokkan, perhatikan benda-benda berikut ini. Kita kelompokkan apakah ini benda hidup atau benda yang tak hidup. Ciri-cirinya adalah benda hidup itu benda yang tidak benda hidup itu ciri-cirinya adalah benda yang diciptakan oleh Allah ya anak-anak ya. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu adalah contoh benda hidup karena diciptakan oleh Allah atau Tuhan kita. Nah, ciri-ciri benda yang tak hidup itu diciptakan oleh manusia. Contohnya apa saja Ustazah? Contohnya buku, pensil, mobil, motor, rumah. Nah, itu ciptaan manusia ya. Dan itu adalah benda yang tidak hidup. Nah, coba kita kelompokkan ya. Yang manakah benda yang hidup dan yang manakah benda yang tak hidup? Tiang bendera ini adalah buatan manusia. Jadi, tiang bendera adalah benda tak hidup ya. Gedung sekolah adalah benda buatan manusia. Jadi, gedung sekolah adalah benda tak hidup. Edo adalah manusia. Manusia berarti ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah, berarti Edo adalah benda hidup ya. Nah, begitu juga dengan Lani dan Udin. Lani dan Udin juga merupakan ciptaan Allah. Mereka ini manusia, maka mereka benda hidup ya. Selanjutnya, anak bebek. Anak bebek ini adalah ciptaan Allah ya, termasuk dari jenis hewan. Ini adalah ciptaan Allah, maka dia adalah benda hidup. Begitu juga dengan ikan, sama seperti bebek, termasuk dari ciptaan Allah, maka ikan termasuk benda hidup ya. Sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila ini adalah contoh benda yang tak hidup karena diciptakan oleh manusia. Begitu ya anak-anak ya. Sudah bisa membedakan ya. Gampang sekali anak-anak mengingatnya. Jadi benda yang hidup itu adalah benda yang diciptakan oleh Allah, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan benda yang hidup itu dapat bernafas, dapat bergerak, kemudian dapat dapat bergerak, kemudian bisa makan, bisa minum, begitu ya. Nah, kalau misalkan benda yang tak hidup itu tidak dapat bergerak, ciri-cirinya seperti itu anak-anak. Ya, selanjutnya ini sudah kita kerjakan tadi. Sekarang yang ini. Nah, coba ya. Oh, ini disuruh memberikan tanda centang pada benda yang ada di dalam kelas kita ya. Sudah kita lewati saja. Nah, selanjutnya yang ini ya anak-anak ya. Dibuka halaman 9. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, ini adalah Garuda Pancasila ya anak-anak ya. Sudah sering Ustazah ulang materinya. Ini adalah lambang negara Indonesia, lambang dari negara kita. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas ya, tapi di kelas kita belum ada Garuda Pancasila anak-anak ya.
Nah, pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran yang sebelumnya. Coba Ustazah mau tanya anak-anak. Sila pertama simbolnya adalah apa? Bintang ya. Kemudian bintang nih, bintang. Bunyinya apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai ya. Nah, sekarang kita akan membahas pada sila yang ketiga. Sila yang ketiga sudah kita bahas ya. Sila yang ketiga apa anak-anak? Saya lupa. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya, simbol dari sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, sekarang kita akan membahas sila yang keempat ya. Perhatikan. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Ini ya anak-anak ya, ini adalah simbol dari sila keempat Pancasila. Bunyinya apa Ustazah sila keempat Pancasila? Mari kita lafalkan bersama ya. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, diingat-ingat ya anak-anak ya. Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng gitu. Sekarang kita langsung ke pembelajaran yang kedua ya. Di halaman sampingnya halaman 11. Nah, saya akan membacakan di sini ada Udin dan juga Lani. Dengarkan cerita Ustazah. Kamu sudah belajar tentang benda hidup dan benda yang tak hidup. Mari mengenal ciri-ciri benda-benda tersebut. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Nah, selanjutnya Lani, ini ada lanjutannya ya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, anak-anak, dari cerita Lani dan Udin yang sedang bermain bersama ini ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa benda yang hidup itu pasti mengalami pertumbuhan. Contohnya bagaimana Ustazah? Contohnya adalah manusia. Misalkan manusia ini karena dia benda hidup, maka dia pasti mengalami pertumbuhan ya. Dimulai dari lahir, kemudian dari bayi, dari masa balita, dari masa remaja, dewasa, kemudian menjadi tua, menjadi kakek nenek begitu. Nah, itu pasti mengalami pertumbuhan ya. Sama seperti anak-anak dulu. Dulu anak-anak masih bayi, kemudian anak-anak tumbuh menjadi seorang anak balita, kemudian tumbuh menjadi anak yang pasti nanti akan tumbuh menjadi anak yang remaja, dewasa, hingga nanti pasti akan menua begitu ya. Itu namanya pertumbuhan. Nah, begitu juga dengan hewan anak-anak. Di sini contohnya kucing ya. Kucing yang sedang dibawa oleh Udin ini juga mengalami pertumbuhan. Kucing itu mengalami pertumbuhan dimulai dari bayi hingga ia besar begitu ya. Tumbuhan pun juga sama, dimulai dari tunas, kemudian muncul akar, lalu tumbuh menjulang menjadi tumbuhan yang besar dan kokoh. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri benda yang hidup pasti mengalami pertumbuhan ya anak-anak ya. Nah, kalau benda yang tak hidup, contohnya seperti yang dipegang oleh Lani ini, dia memegang boneka. Nah, boneka ini tidak akan bertumbuh. Jadi, ya udah segini-segini aja, dia tidak akan bertumbuh, gitu, tidak akan bertumbuh besar, tidak akan ya. Nah, itu bedanya ya anak-anak ya. Jadi benda hidup itu pasti bernafas, pasti bertumbuh, bisa makan, bisa minum, bisa bergerak sendiri, begitu ya. Dan banyak sekali contoh benda hidup lainnya. Nah, selanjutnya
Ini kita lewati saja. Nah, untuk materi ini akan Ustazah bahas ketika di sekolah ya anak-anak ya. Ketika hari Senin kita akan membahas tentang tulisan tegak bersambung. Anak-anak jangan lupa untuk membawa ini ya, membawa buku tegak bersambung, buku tulis halus maksudnya. Buku tulis halus untuk praktek menulis tegak bersambung. Nah, selanjutnya ini ya anak-anak saya bacakan ya halaman 14. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Nah, selanjutnya ciri-ciri benda hidup yang lain yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah mereka dapat bergerak dan berpindah tempat. Contohnya adalah misalkan hewan ya. Hewan itu kan pasti bisa bergerak, bisa berpindah tempat. Misalkan anjing ya, misalkan anjing itu kan pasti bisa bergerak dan berpindah tempat dengan suka hati. Begitu juga kucing, kodok, ikan, dan lain-lain. Mereka itu bisa bergerak suka hati mereka. Nah, kemudian contoh lagi, manusia juga sama ya anak-anak ya. Kita bisa melompat, kita bisa berjalan, berlari, kita bisa berpindah tempat sesuka hati. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa kita adalah benda yang hidup. Kita adalah ciptaan Allah, jadi kita merupakan benda yang hidup. Nah, kemudian kalau benda yang tak hidup nih ya, benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Jadi benda yang tak hidup itu tidak dapat bergerak sendiri anak-anak. Nah, jadi contohnya misalkan meja. Meja ini tidak dapat bergerak sendiri ya. Meja ini bisa bergerak karena dibantu oleh dorongan manusia atau dengan tenaga mesin. Jadi misalkan meja ini bisa bergerak dengan didorong oleh manusia, didorong ke kanan, didorong ke kiri, dibawa ke atas, dibawa ke bawah. Nah, itu dengan bantuan manusia atau bantuan mesin gitu ya. Contoh lagi misalkan buku. Buku ini tidak dapat bergerak sendiri ya, pasti ada manusia yang akan membantu menggerakkan gitu ya. Begitu juga dengan pensil dan lain-lain. Jadi benda tak hidup itu tidak dapat berpindah dan bergerak sesuka hati. Nah, beda lagi dengan benda yang hidup, mereka pasti dapat bergerak dan berpindah sesuka hati. Begitu anak-anak ya. Sekarang nah ini pelajaran PJOK kita lewati saja ya. Sudah alhamdulillahirabbil-alamin, sudah selesai untuk materi tematik hari ini. Ustazah harap semoga anak-anak bisa mendengarkan penjelasan Ustazah ini sampai selesai ya. Dan nanti jika ada yang kurang paham, boleh bertanya ke Ustazah, jangan malu ya, atau bertanya ke orang tua juga boleh. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Setelah ini akan Ustazah share juga untuk tugasnya. Tugas hari ini silakan segera dikerjakan dan dikumpulkan di sekolah ya anak-anak ya. Tetap semangat anak-anak ya, dan jaga kesehatan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Kita bertemu di hari Senin pekan depan. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.